Hai 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 Troopers Taruna Cendekia. Kembali lagi di channel Taruna Cendekia Official, channelnya para pejuang abdi negara. Channel yang akan selalu memberikan informasi dan motivasi untuk kamu yang bercita-cita menjadi seorang abdi negara. Ikan kerapu beli tahu, tahunya dari Pasar Senin. Dengar-dengar ada info terbaru tentang pendaftaran Tamtama Brimob dan Polair nih dari Kak Min. Apa kabar Troops? Lagi mikir sih dia atau mikir mau daftar Tamtama Brimob atau Polair ya? Pas banget kamu klik video yang muncul di beranda YouTube kamu kali ini. Di kesempatan kali ini, Kak Min ingin membahas persyaratan dan pendaftaran Tamtama Brimob dan Polair yang pendaftarannya sudah dibuka dari 12 sampai dengan 21 September 2022. Sebelum daftar atau yang ingin tahu terlebih dahulu seputar Brimob serta Polair, yuk merapat! Buat kamu yang penasaran, wajib banget tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini serta aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terkait abdi negara, sekolah kedinasan, update info pembukaan pendaftaran, tips lolos sekolah kedinasan, serta mengupas tuntas soal-soal yang diujikan dalam tes masuk sekolah kedinasan. Dan silahkan klik like jika kamu menyukai video ini. Pendaftaran Tamtama Brimob dan Polair masih dibuka nih Troops. Nggak fair ya kalau sekedar sharing syarat pendaftarannya tanpa ngasih tahu apa itu Tamtama, Brimob, dan Polair. Bentukan Kepolisian Republik Indonesia seperti berikut. Tamtama. Tamtama adalah pangkat ketenteraan dan kepolisian yang mulai dari prajurit 2 atau klasi 2 atau bayangkara 2 sampai kopral kepala atau ajun brigadir polisi. Pangkat ini biasanya merujuk kepada para anggota prajurit garis paling depan dalam kesatuan militer dan sebagai unsur inti dari sebuah pasukan tempur. Apa saja pembagian Tamtama di Polri? Polri membagi tingkatan Tamtama seperti sebagai berikut. Ajun Brigadir Polisi atau Abripol, Ajun Brigadir Polisi 1 atau Abriptu, Ajun Brigadir Polisi 2 atau Abripda, Bayangkara Kepala atau Baraka, Bayangkara 1 atau Baratu, Bayangkara 2 atau Barada. Pangkat Tamtama Polri terendah, Barada atau Bayangkara 2. Golongan kepangkatan Tamtama di Polri hanya untuk kesatuan Brimob dan Polairut. Setelah kamu tahu tentang apa itu Tamtama dan pembagiannya, kali ini ada baiknya mengenal Brimob. Brimob. Brimob adalah singkatan dari Brigade Mobile. Brimob disebut juga Korps Brigade Mobile atau Korps Brimob. Dilansir dari laman resmi Korps Brimob adalah kesatuan operasi khusus Polri yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi. Satuan tertua dalam Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ini lahir pada tanggal 14 November 1946. Korps Brimob banyak berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam menjaga keamanan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari berbagai ancaman dan gangguan Kamtibmas seperti gerakan radikal bersenjata, aksi terorisme, dan pengamanan unjuk rasa yang anarkis. Sebagai pilar utama Polri dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi, Korps Brimob Polri dituntut harus siap mengemban tugas dari ancaman dan gangguan keamanan yang saat ini masih terjadi. Apa peran dan tugas Korps Brimob? Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa tugas utama Brimob adalah membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi, serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Tugas Korps Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri yang khusus menangani kejahatan berintensitas tinggi dalam perubahan nomenklatur dan literatur itu telah tertuang dalam Perpres nomor 5 tahun 2017. Adapun peran Brimob adalah melakukan manuver.
baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak, dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat, dan menggantikan satuan kepolisian yang ada. Intinya, BRIMOB adalah Kesatuan Operasi Khusus Polri yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi. Polair atau Polisi Air. Pembentukan tersebut dimulai ketika R.S. Soekarno mengeluarkan Order Kepala Jawatan Polisi Indonesia Pusat pada tanggal 1 November 1950 yang ditujukan kepada Komisaris Polisi Rekso Projo Soedarsono atau RP Soedarsono. Pembentukan bagian Polair bertujuan agar DKM memiliki fungsi pemberantasan kejahatan di laut, yaitu penyelundupan serta menjaga keamanan laut dan pulau-pulau terluar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Setelah itu, usaha pembentukan bagian Polair juga mendapat dukungan dari pemerintah dengan adanya surat keputusan Perdana Menteri pada 5 Desember 1950 mengenai pembentukan bagian Polair. Kemudian Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 14 Maret 1951 menetapkan Polisi Perairan sebagai bagian dari DKM terhitung mulai 1 Desember 1950 dan menetapkan pemersatuan kesatuan-kesatuan kepolisian yang memiliki tugas khusus dalam pengawasan laut, pantai, dan sungai ke dalam bagian Polair. Pada awal pembentukan, Polair mendapat pinjaman sebuah kapal dari Jawatan Pelayaran yang merupakan hasil rampasan perang yang bernama Angkloen, nama sejenis burung laut. Selain itu, Polair mendapat bantuan dari Direktur Pelabuhan Tanjung Priok untuk membuat sebuah pangkalan kapal Polair. Pada tanggal 24 November 1951, bagian Polisi Perairan diresmikan oleh R.S. Soekarno yang upacara peresmiannya dihadiri oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dan para petinggi angkatan bersenjata. Kemudian ditunjuklah Komisaris Polisi RP Soedarsono sebagai Kepala Bagian Polair pertama oleh Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekarno. Apa peran dan tugas Polair? Tugas dan wewenang Polair berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara ditentukan bahwa tugas Dit Polair yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencangkup patroli, tindakan pertama di tempat kejadian perkara atau TPTKP di perairan, SAR, dan lain sebagainya meliputi zona perairan. Persyaratan umum masuk Tamtama BRIMOB dan Polair. Warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan paling rendah SMU sederajat. Usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Sehat jasmani dan rohani. Tidak pernah dipidana dengan menunjukkan SKCK. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Persyaratan khusus masuk Tamtama BRIMOB dan Polair. Pria bukan anggota atau mantan Polri, TNI, dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Berijazah. Tamtama BRIMOB. SMA atau MA atau SMK semua jurusan kecuali jurusan Tata Busana dan Tata Kecantikan atau bukan lulusan paket A dan B dengan kriteria lulusan Satuan Pendidikan Muadalah atau SPM setingkat SMA pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Dinia Formal atau PDF setingkat SMA dengan kriteria lulus. Tamtama Polair. SMA atau MA atau SMK semua jurusan diutamakan SMK Pelayaran atau Perkapalan kecuali jurusan Tata Busana dan Tata Kecantikan, atau bukan lulusan paket A dan B dengan kriteria lulus. Lulusan Satuan Pendidikan Muadalah atau SPM setingkat SMA pada pondok pesantren. Dan lulusan Pendidikan Dinia Formal atau PDF
setingkat SMA dengan kriteria lulus. Usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 22 tahun pada saat buka pendidikan. Tinggi badan minimal untuk pria 165 cm, khusus ras Melanesia atau Polda Papua dan Papua Barat 163 cm. Tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus atau Panda. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. Berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar secara sah, baik administrasi maupun fakta terhitung dari pembukaan pendidikan dengan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Belum pernah menikah secara hukum positif atau agama atau adat. Belum pernah hamil atau melahirkan, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Apabila peserta didik diketahui pernah menikah secara hukum atau positif atau agama atau adat, maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10 tahun, terhitung mulai saat diangkat menjadi Tamtama Polri. Memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain. Bagi calon tamtama yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan dan telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan, mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. Bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Tamtama Polri. Mengikuti dan lulus pemeriksaan atau pengujian dengan sistem gugur dan atau ranking yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut. Pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif atau MS-TMS. Pemeriksaan kesehatan tahap 1 dengan penilaian secara kualitatif MS atau TMS. Tes psikologi tahap 1 dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif MS atau TMS. Tes akademik dengan penilaian secara kuantitatif yang meliputi pengetahuan umum atau PU, termasuk Undang-Undang Kepolisian, wawasan kebangsaan atau WK, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara dan kewarganegaraan, bahasa Inggris, matematika, uji kesamaptaan jasmani atau kesamaptaan A dan B, dan renang dengan penilaian secara kuantitatif dan pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif, MS atau TMS. Sidang menuju Rikes tahap 2. Pemeriksaan kesehatan tahap 2 atau termasuk Keswa dengan penilaian secara kualitatif, MS atau TMS. Tes psikologi tahap 2 atau wawancara dengan penilaian secara kualitatif, MS atau TMS. Pendalaman PMK dengan penilaian secara kualitatif, MS atau TMS. Pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif, MS atau TMS. Supervisi Panpus atau rekomendasi sistem penilaian kualitatif, MS atau TMS. Sidang terbuka penetapan kelulusan akhir.
Tata cara pendaftaran online. Pendaftar membuka website penerimaan anggota Polri dengan alamat website penerimaan.polri.go.id. Pendaftar memilih jenis seleksi Tamtama Polri pada halaman utama website. Apabila peserta mengalami kesulitan, dapat dibantu oleh panitia daerah. Mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disduk Capil, identitas orang tua, dan keterangan lain sesuai format dalam website. Pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada form registrasi online, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam form registrasi. Setelah berhasil mengisi form registrasi online, selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar. Berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar, serta upload berkas pendaftaran yang disediakan. Pendaftar akan mendapat hasil cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres atau Polda. Batas waktu verifikasi data pendaftar terhitung selama pendaftaran online berlangsung, sesuai jadwal pendaftaran dan tidak ada toleransi perpanjangan. Nah, gimana nih Troops? Itu tadi informasi tentang persyaratan dan pendaftaran Tamtama Brimob dan Polair 2022. Kamu ingin masuk kemana nih? Brimob atau Polair? Segera daftar ya! Apakah kamu sudah mendaftar? Akses informasi selengkapnya di website penerimaan.polri.go.id. Nah, jika menurut kamu informasi ini sangat bermanfaat, silahkan like dan share video ini ke teman-teman kamu. Semoga impianmu untuk menjadi abdi negara tahun ini tercapai. Sekian dari Kak Min. Oke, goodbye.